Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saya ingin langsung bertanya ke Bu Evita. Bu Evita, kalau kita melihat literasi itu juga harus di-matchkan dengan produknya. Tapi kalau pemahaman perempuan Indonesia terkait dengan keuangan syariah dan produk-produknya, kalau Ibu Evita melihatnya seperti apa? Pemahaman perempuan Indonesia terhadap produk-produk keuangan syariah ini belum terlalu inklusif memang ya. Bahkan untuk yang konvensional dia ada di beberapa daerah yang mungkin belum mengetahui itu. Memang ini merupakan bagian dari program pemerintah yang harus cepat dilaksanakan. Tidak hanya terbatas pada regulasi yang memang mengatur tentang keuangan dan lembaga perbankan syariah, tapi juga pada bagaimana literasi edukasi ini bisa menyentuh kepada perempuan atau juga menghadirkan produk-produk keuangan syariah yang berbasis atau responsif kepada gender dan juga pendekatan kepada perempuan ini juga harus dengan menggunakan bahasa yang dapat mereka pahami. Jadi memang untuk bisa menghadirkan wanita-wanita Indonesia yang memang cerdas atau berdaya ini sangat penting. Baru nantinya lapisan keduanya dia bisa meyakinkan bapak-bapak di rumah untuk memberikan alternatif rekomendasi terhadap layanan-layanan atau produk keuangan atau instrumen keuangan yang tepat. Saya rasa itu yang harus dilakukan dan ini sangat penting karena Muslim di Indonesia 61%-nya adalah wanita, Pak. 61% adalah perempuan. 61% adalah wanita dan juga kalau kita lihat di sektor real UMKM kita itu basisnya ada pada perempuan. Jadi ibu-ibu tuh di rumah dia juga melakukan usaha dan ini sangat penting dia didekatkan dengan lembaga keuangan. Kalau ini adalah keuangan syariah otomatis akan mendongkrak terhadap sumber pertumbuhan ekonomi baru kita, di mana ekonomi syariah itu sudah dicanangkan pula di dalam RPJMN 2025-2029. Dia bagian dari prioritas nasional Bapak Presiden di Astacita yang kedua, di mana kita ingin memperkuat ketahanan nasional kita melalui swasembada pangan, energi dan ekonomi syariah disebut secara khusus di situ. Selain ada digitalisasi ekonomi biru maupun ekonomi hijau. Jadi memang ini harus sesuatu yang harus kita raih ya Pak, karena memang di global pun perkembangan ekonomi syariah sudah sangat pesat dan Indonesia punya potensi untuk bisa masuk ke keuangan syariah maupun kepada ekonomi dalam sektor realnya. Bagaimana potensi itu dijadikan real? Saya ingin ke Bu Ani, Madam Ani, kalau pengalaman Sakinah Finance Bu, di Indonesia, perempuan Indonesia itu lebih banyak yang kalau pakai bahasa teman-teman Gen Z ini kepo, ingin lebih tahu duluan terkait dengan produk-produk ekonomi keuangan syariah, atau memang harus dijemput bola, memang harus lebih banyak memberikan pemaparan atau informasi itu. Bagaimana Bu? Iya. Dari respon perempuan-perempuan Indonesia kalau kami melakukan literasi-literasi, mereka sangat-sangat excited karena memang 70% perempuan-perempuan Indonesia diberikan kuasa oleh suaminya untuk mengelola keuangan keluarganya. Nah memang salah satu missing point-nya adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Evita dan Prof. Uis, Prof. Dian, bahwa perempuan ini juga harus sama sebenarnya dengan laki-laki yang memberikan kuasa tadi. Mereka harus duduk bersama, harus membuat perencanaan bersama. Kalau tidak ya mereka nanti pulang-pulang, Pak ini produknya ini loh bagus loh, papanya juga nggak ganggu-ganggu, nggak geleng-geleng gitu kan. So harus bersama dan untuk juga merencanakannya secara bersama dan aksinya juga bersama gitu. Nah inilah yang menjadikan perempuan-perempuan Indonesia ini sebenarnya dia mau, dia sudah terliterasi dan bahkan kalau dikasih literasi perempuan-perempuan ini, pengalaman kami memberikan kalau literasi 1.000 orang gitu ya, itu yang dengar bisa 5 kali 1.000 dalam 1 detik pertama. Kenapa? Kalau dia buat status, kalau laki-laki dikasih literasi nih, yang sebelah kiri saya laki-laki nih, pasang statusnya, Ma, aku lagi di Metro TV ya, Ma. Itu ke mama doang. Kalau perempuan nih, sebelah nih ya, nih perempuan ya, Dila
langsung ngasih tahu statusnya 10 itu minimal ya. Pertama suami, kedua saudaranya, tonton gua dah gitu ya kan. Nah, artinya it's powerful when you give literacy to women. Jadi ini yang maksudnya supaya perempuan-perempuan ini diberikan juga tadi bagaimana ruang bagi mereka untuk bisa memilih secara confident, itu bukan hanya kuasa dan juga ownership. Nah, bagaimana mereka misalnya, "Ma, ini Pak, ini tolong investasikan." Pertanyaannya, ini uang siapa? Karena ketika keluarga Muslim, ketika dia meninggal dunia, antara suami istri, tabungan yang di rekening itu, apalagi ketabungannya pakai QQ atau OR, itu di bank itu milik siapa itu masih dipertanyakan gitu. Nah, jadi kalau uangnya 100 juta, ini milik mayit si papa atau milik mama? Gitu, atau milik berdua, that matters, karena nanti di hukum faraidnya harus dipisahkan. Gitu. Baik, gitu, terima kasih, Madam Ani. Saya ingin ke Bu Dian. Bu Dian, kalau kita melihat di kampus, tentunya kan selain dosen, Bu, mahasiswi ini kan calon-calon ibu juga yang nanti akan menyebarluaskan pengetahuan ya. Kalau pandangan Bu Dian melihat terkait literasi, lalu juga mulai mengadopsi sistem keuangan termasuk investasi syariah, itu sampai saat ini seperti apa, Bu? Oke, kalau mahasiswa terus terang mereka masih belum punya pendapatan yang cukup untuk mengelola, tapi minimal mereka punya knowledge-nya. Kalaupun mereka punya bisnis kecil-kecilan, dan disitulah mulai mereka mengatur portofolio. Tergantung, kalau mereka sendiri masih single, mereka encourage untuk investasi. Karena yang mereka biayai cuma diri sendiri. Tapi kalau mereka berkeluarga, tentu ya 5 tahun pertama punya anak segala macamnya, kalau saya tidak menyarankan investasi kalau kebutuhan keluarga aja nggak cukup gitu. Karena gizi anak di 2-3 tahun pertama itu paling penting. Jadi prioritas. Jadi kita mengajarkan, mendidik sebenarnya mereka langsung atau tidak langsung, karena ya produk dari universitas itu kan well educated people. Well educated itu tidak hanya tahu pelajaran, tapi bisa jadi orang yang mencerdaskan lah sekelilingnya begitu. Nah, di kami yang mendaftar 79 negara mahasiswa kita, dan sekarang kita ada hampir 40 warga negara asing ada di 40 negara ini. Jadi dari sekian ratus mahasiswa, 400 mahasiswa yang ada, itu kita punya program khusus untuk wanita Afghanistan. Nah, di situ kami belajar banyak bagaimana cerita mereka sampai nggak punya warga negara sekarang, udah terdampar di sana, sudah ditutup, di sini mereka jadi student, orang tuanya sudah pindah ke negara lain, ke Kanada misalkan. Kita dibantu oleh kedutaan Belanda dan juga Kementerian Keuangan untuk spesial pada Afghanistan perempuan, untuk kita berikan beasiswa. Nah, mereka pintar-pintar. Karena dulunya mereka zaman sebelum Taliban, mereka punya usaha, punya bisnis, tapi mereka nggak ada yang berani ke negara mereka. Itu lesson learn juga bagi wanita-wanita Indonesia. Bagaimana di luar sana kita harus grateful, di Indonesia kita nggak ada perang, kita nggak ada segala macam, bisa kita mengembangkan diri. Nah, dengan adanya saling bertukar cerita, bertukar ilmu antara sampai 49 negara yang ada di UI3 itu, memberikan banyak juga pelajaran, lesson learn bagi kita semua, untuk bisa mungkin nanti bisa dibukukan, bisa dijadikan, karena wanita itu tiap negara ternyata beda-beda. Unik ya. Kami punya di Somalia yang lagi sekolah di kita, dibom keluarganya itu separuh meninggal begitu. Nah, itu kondisi Indonesia yang tentunya lebih baik, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap tekun untuk mengembangkan pengetahuan tentang keuangan syariah ini, khususnya bagi perempuan Indonesia. Tetap bersama kami segera kembali. Download Metro TV Extend sekarang.